وجودي لما طاب خانبات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Tijan Darori. Masih membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi para rasul. Kali ini kita akan membahas tentang sifat patonah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid darwain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi hakim pada hak para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa? Al-fatonatu yaitu sifat patonah, artinya pintar atau cerdas. Wadiduha adapun kebalikan dari sifat patonah, al-baladatu yaitu sifat baladah, artinya bodoh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, wajib menurut akal bahwa para rasul itu wajib bersifat patonah, artinya pintar atau cerdas serta hidup pikirannya, tayakuz. Ya. Mustahil para rasul itu bersifat baladah, jadi mustahil bodoh. Semua rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki kepintaran yang menakjubkan. Kita bisa ngasih beberapa contoh nih. Ketika terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim, di sini Nabi Ibrahim bisa memenangkan debat. Ya. Ditanya oleh Raja Namrud, "Hei Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Hei Namrud, yang menghancurkan berhala patung-patung kecil ini adalah patung yang paling besar. Mana mungkin?" Kata Raja Namrud. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Hei Namrud, kalau pengen bukti, tuh lihat. Pada patung yang gede itu ada kampak yang dikalungkan. Itu menunjukkan pasti ini patung yang gede nih yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Buktinya ada kampak tuh dikalungkan." Ini Raja Namrud nggak bisa debat lagi. Kalau nalarnya, akalnya, apalagi hatinya, dia sebetulnya ngerti yang namanya patung nggak mungkin bisa ngomong. Nah, di sini Nabi Ibrahim ingin menyadarkan akalnya, sekaligus hatinya Raja Namrud. Ya. Tapi, ya tadi, hatinya sudah mati, tertutup dari keimanan. Jadi nggak nerima. Sehingga kata Raja Namrud, "Hei Ibrahim, patung kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, apalagi ngancurin patung paling kecil." Dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim, "Hei Namrud, kalau ini patung nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, apalagi ngancurin patung, kenapa kamu sembah?" Nah, di sini menunjukkan kepintaran Nabi Ibrahim. Atau contoh yang kedua, ketika ada perdebatan antara Raja Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya. Kata Raja Fir'aun, "Hei Musa, siapa Tuhan kamu?" "Tuhanku juga Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta."
Kemudian Nabi Nuh nanya, kemudian Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Raja Fir'aun, "Hei Fir'aun, kalau kamu memang mengaku sebagai Tuhan, saya mau nanya, siapa Tuhan bapak kamu? Juga siapa Tuhan kakek kamu?" Ini Raja Fir'aun nggak bisa jawab. Kenapa? Kalau pertanyaannya siapa nama bapak Tuhan bapaknya, Raja Fir'aun kan masih kecil, belum jadi raja. Masa ada Tuhan ngalamin kecil dulu, dewasa kemudian jadi Tuhan? Enggak lah, mustahil. Ketika Nabi Musa nanya siapa Tuhan kakeknya, Raja Fir'aun belum lahir. Ini nggak bisa jawab juga nih. Karena nggak mungkin, masa ada Tuhan didahului dengan tiada, kemudian baru muncul ada. Ini Raja Fir'aun sepertinya akalnya nerima nih. Tahu, ngerti nih. Cuma sekali lagi tadi, hatinya tertutup dari keimanan. Dan nerima. Kalah debat tuh Raja Fir'aun oleh Nabi Musa. Nabi Musa tuh pintar, hebat. Ya. Begitupun Kanjeng Nabi pernah debat dengan orang kafir Quraisy. Nabi melihat ada seorang kafir Quraisy sedang membersihkan patung. Patungnya itu pakai pakaian, dibersihkan debu yang nempel pada patung. Pakaiannya diganti. Kemudian ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Hei, orang-orang kafir Quraisy sedang ngapain?" "Saya sedang membersihkan patung, mengganti baju." Lalu apa kata Nabi? "Oh, jadi kamu nih yang mengurus patung, yang membersihkan berhala-berhala nih. Bukannya kan harusnya kan berhala yang mengurus kalian. Malah terbalik. Malah kamu nih, kalian-kalian ini semua nih, yang membersihkan debu, mengganti bajunya. Di mana-mana juga harusnya berhala yang mengurus kalian." Kemudian kata orang kafir, "Iya juga ya, kenapa jadi saya yang mengurus berhala?" Nah, di sini Nabi menyadarkan akalnya. Ya, bahwa yang namanya berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, nggak bisa ngurus. Yang ngurus hanya Allah. Nah, ini bukti bahwa Kanjeng Nabi juga orang yang amat sangat pintar, cerdas. Gitu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apa dalilnya? Wa dalilu, adapun dalil ala dalika yang menunjukkan sifat patonah. Annahu, sesungguhnya kalakuan jeung tingkah. Lawin tapat, yaitu bila mana sepi. Anhum, dari para rasul apa? Al fatonatu, sifat patonah. Lama kodaru, maka para rasul tidak akan mampu. Para rasul tidak akan kuasa. Ayukimu, mendatangkan para rasul hujatan hujjah. Alal khosmi, kepada musuhnya. Wahwa, adapun para rasul tidak mampu mendatangkan hujah kepada musuhnya, muhalun, yaitu mustahil. Li'anal Qur'ana, karena sesungguhnya Quran, dala itu menunjukkan Quran fi mawadi'a kasirotin, pada beberapa tempat yang banyak, ala ikomatihim, mendatangkannya para rasul al hujjata, hujjah alal khosmi, kepada musuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalil para rasul bersifat patonah, seandainya para rasul tidak cerdas, niscaya mereka tidak akan mampu menegakkan hujah. Ya. Para rasul tidak akan mampu menegakkan hujah atau argumen-argumen terhadap lawan bicaranya. Dan tidak akan mampu berdebat atau mujadalah beserta mereka. Sedangkan ketidakmampuan menegakkan hujah dan berdebat adalah bertentangan dengan tugasnya seorang rasul. Apa? Yaitu para rasul itu harus mampu memberikan petunjuk kepada makhluknya atas kebenaran. Dengan adanya kemampuan menegakkan hujah dan berdebat, maka menjadi bukti bahwa para rasul pasti cerdas, mesti pintar, mustahil bodoh. Apa dalil Qur'annya? Banyak dalil yang menjelaskan tentang para rasul itu pintar. Misal, dalam surat Al-An'am 83, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Yang artinya wallahu alam bil murad. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Begitupun Allah berfirman dalam surat Hud, Ya Nuh, qad jadaltana fa'aktsarta jidalana. Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Yang artinya walau bil murad, mereka berkata, Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tanbihun sebagai peringatan. Semua sifat yang wajib bagi para rasul, maka bagi para nabi pun sama, terkecuali sifat tabligh. Lawannya pun sama, kecuali kitman. Sebab hanya rasul yang wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan nabi yang bukan pangkat rasul tidak demikian. Hanya saja seorang nabi wajib menyampaikan kepada umatnya bahwa ia benar-benar seorang nabi agar senantiasa dimuliakan dan diagungkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.